Ratusan warga Liang Melas Datas, LMD, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengadakan doa bersama serta penggalangan dana di lokasi Juma Jokowi, yang merupakan lokasi di mana nantinya Monumen Jokowi akan dibangun. Dalam kegiatan tersebut, seluruh elemen masyarakat dari tokoh agama, tokoh adat, hingga perangkat desa, sejak pagi hari sudah berbondong-bondong dan berkumpul untuk mengikuti doa bersama tersebut. Dan meminta kepada seluruh masyarakat Karo dan pemerintah untuk dapat membantu pembangunan Monumen Jokowi ini. Namun pembangunan Monumen Presiden Jokowi ini mulai terancam mangkrak. Hal ini diakibatkan dana pembangunan yang kurang dan terhambat. Rencana Monumen Jokowi yang akan selesai pada akhir tahun ini bisa dipastikan tidak akan terrealisasi, sebab dana yang dibutuhkan mencapai 2,5 miliar rupiah. Namun hingga saat ini panitia masih mendapatkan dana sebanyak 550 juta rupiah. Kiranya karena panitia pada saat sekarang ini sangat kekurangan anggaran. Panitia berharap kiranya dengan kekurangan anggaran ini tidaklah terjadi pembangunan Monumen Juma Jokowi di LMD, tidak terjadi kemangkrakan. Tapi kalau anggaran ini tidak ada, bagaimana panitia mau bergerak? Berawal dari LMD mengirimkan jeruk ke istana oleh-oleh untuk Bapak Presiden Jokowi, di mana saat itu jalan LMD sangat rusak parah, yang puluhan tahun tidak dijamah. Dan saat itu ketika oleh-oleh kita sampai di istana, Bapak Presiden langsung turun tangan memperbaiki jalan LMD. Dan seketika itu jalan LMD diaspal. Dan kami Liang Melas Datas, seluruh masyarakat merasakan betapa jamahan Bapak Presiden Jokowi itu sangat luar biasa. Saat ini panitia dan warga Liang Melas Datas berharap bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia agar mau menyisihkan rezeki untuk membantu dana pembangunan Monumen Jokowi ini. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Selasa 3 September 2024 di Pendopoan, Bupati Musi Banyuasin, dilaksanakan pelantikan pengurus DPAC dan pengurus DPC PMPB Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024-2028. Ini dia liputannya. Pelantikan pengurus cabang Paguyuban Palembang Bersatu atau PMPB Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024-2028 digelar dan dihadiri oleh ribuan anggota dari DPC serta PAC di 15 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini digelar di Pendopoan Serasan Sekate, Rumah Dinas Bupati, Selasa 3 September 2024. Acara ini dihadiri langsung oleh Dewan Pembina Provinsi Sumatera Selatan, Sarial Usman, serta Ketua Umum PMPN Musi Banyuasin, M. Yusuf, Asisten 1 Pemkab Musi Banyuasin, serta dihadiri oleh aparat TNI dan Polri. Pengurus PMPB Kabupaten Musi Banyuasin sudah berdiri sejak 20 tahun lalu dan kini mempunyai jumlah pengurus dari DPC hingga PAC sebanyak 9.321. Jumlah pengurusnya untuk DPC itu 49 orang, untuk PAC di 15 kecamatan itu 570 orang, untuk ranting di 229 ranting dan kelurahan itu 8.702 orang. Jadi jumlah pengurus mulai dari DPC sampai ke ranting untuk Kabupaten Musi Banyuasin, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, jumlah 9.321 orang. Ya, tujuan organisasi kita PMPB ini apa, Pak? Sebenarnya tujuan PMPB ini sebenarnya sangat mulia. Walaupun latar belakang dulu, sebenarnya orang memandang PMPB ini adalah preman, mungkin silakan background itu dipandang oleh masyarakat, tapi PMPB sekarang sudah beda. Tujuan kita dari awal untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat biar bisa mendorong dan membantu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin lebih bermarwah dan bisa mensejahterakan masyarakat. Selain sebagai wujud kekeluargaan serta membina kerjasama dengan pemerintah Musi Banyuasin, PMPB yang ada di wilayah Musi Banyuasin juga bertujuan mempersatukan elemen masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Pematang Siantar periode 2024-2029 resmi dilantik. Pengambilan sumpah dan janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar bertempat di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematang Siantar Senin 2 September 2024 kemarin. Dari ke-30 anggota DPRD yang dilantik, salah satunya adalah Andika Prayogi Sinaga yang terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Partai Hanura. Politisi muda yang mengawali karir sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat ini kembali dipercaya masyarakat Kecamatan Siantar Barat dan Siantar Utara untuk mengemban amanah menjadi wakil rakyat yang duduk di parlemen. Uniknya, usai prosesi pelantikan, Andika Prayogi Sinaga didampingi istri dan ibunda tercinta bersama rombongan lainnya berjalan kaki menuju lokasi acara syukuran yang disambut ratusan kader dan simpatisan pemuda Pancasila dan warga sekitar. Tiba di lokasi acara, Andika bersama istri kemudian mendapatkan upa-upa dari kerabat, keluarga, dan orang tua sebagai bentuk ucapan syukur atas pelantikan dan jabatan yang kembali diemban oleh Andika Prayogi Sinaga sebagai wakil rakyat. Ribuan warga sejak siang hingga malam terus hadir dan memberikan ucapan selamat kepada Andika Prayogi Sinaga dan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa sosok politisi muda ini dekat dan dicintai oleh masyarakat Kota Pematang Siantar. Di antara tamu undangan yang hadir, Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani berdampingan dengan Ketua Hanura Kota Pematang Siantar Ronald Darwin Tampu Bolon bersama keluarga juga turut hadir dalam kegiatan ini. Terlihat Susanti Dewayani dan Ronald Darwin Tampu Bolon yang merupakan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar 2024-2029 ini kompak berbaur bersama tamu undangan lainnya dalam acara resepsi dan syukuran yang digelar kemarin. Di sela-sela acara, Andika Prayogi Sinaga yang juga Ketua Pengda Kala Hitam dan Wakil Ketua Pengurus Kenaziran Masjid Raya Kota Pematang Siantar ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat terutama di Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Utara Dapil 2 yang menjadi daerah pemilihannya karena telah dipercaya kembali oleh warga. Kedepan ia berjanji akan lebih dekat dan lebih baik lagi guna memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat Kota Pematang Siantar. Terima kasih atas saya Andika Prayogi Sinaga mengapresiasi masyarakat Kota Siantar. Hari ini kami mengucapkan syukuran pelantikan atas dirinya saya kembali di 2024-2029 atas pilihan masyarakat Kota Siantar. Tugas ke depan saya berharap kerjasama bersama masyarakat Kota Siantar agar kiranya seluruh aspirasi masyarakat akan selalu kami tampung dan kami laksanakan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada saya menjadikan saya sebagai wakil rakyat Kota Siantar dari 2024-2029. Mudah-mudahan saya amanah dan selalu dalam Tuhan yang kuasa waras. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Bupati Simalungun Radiaopo Hasolan Sinaga didampingi istri meresmikan pembukaan acara Pasar Tani dan Bazar Pangan Panen Petani Simalungun tahun 2024. Pemukulan gong pun dilakukan tanda dimulainya kegiatan yang dipusatkan di lokasi lapangan bola kaki Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa 3 September 2024. Pelaksanaan kegiatan Pasar Tani dan Bazar Pangan hasil pertanian dan perkebunan dari seluruh 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun ini berlangsung selama 3 hari, dimulai sejak 3 September hingga 5 September 2024, dengan mengangkat tema menuju pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Mengawali pembukaan kegiatan Pasar Tani ini, masing-masing pimpinan kecamatan turut ikut tampil dalam defile bersama dengan warga, dengan membawa berbagai produk dan hasil pertanian masyarakat di wilayah masing-masing. Ketua Panitia yakni Sekda Kabupaten Simalungun Esron Sinaga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun bersama dengan para petani se-Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini sendiri bertujuan sebagai ajang untuk mempromosikan hasil pertanian di wilayah Kabupaten Simalungun yang sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani di 32 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Memberikan sarana untuk menyampaikan informasi teknologi dan produk hasil kreativitas petani, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kelompok tani yang telah tumbuh dan meningkat kemampuannya, dan sarana promosi produk pertanian, pangan, dan perikanan. Tentunya pelaksanaan Pasar Tani dan Bazar Pangan ini dapat memiliki andil dalam mempromosikan potensi hasil pertanian yang beragam di masing-masing daerah yang muaranya tentu untuk bertujuan bagi kesejahteraan para petani. Sementara itu, Bupati Kabupaten Simalungun Radiaopo Hasolan Sinaga di hadapan warga dan tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa Pasar Tani dan Bazar Pangan dilaksanakan sebagai promosi hasil pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun.
Ia menyampaikan pelaksanaan pasar tani ini dilakukan oleh Pemkab Simalungun untuk membantu para petani agar mendapatkan kepastian harga dari hasil pertanian maupun perkebunan milik masyarakat. Bupati berharap dengan kegiatan pasar tani ini kedepannya akan mampu menjadi hilirisasi dalam membantu para petani yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun dalam memasarkan hasil pertanian yang ada di Kabupaten Simalungun. Di samping itu, Bupati mengatakan bahwa dirinya juga telah berupaya memperkenalkan dan membawa produk pertanian Kabupaten Simalungun untuk dipasarkan sampai ke Pulau Jawa, Kepri, dan daerah-daerah lainnya. Hal ini merupakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membantu dan berupaya mensejahterakan para petani dalam menjualkan produk pertaniannya dengan harga yang tentunya akan menguntungkan para petani dan kontrak kerjasama jangka panjang. Lebih lanjut, Radiapo Hasiolan Sinaga menyampaikan, salah satu program dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Simalungun adalah mendirikan pasar induk penjualan hasil pertanian yang berlokasi di Jalan Asahan Kilometer 7, Kecamatan Siantar. Menurut Bupati, berdirinya pasar induk tersebut nantinya dapat mempermudah para petani memasarkan hasil pertaniannya, karena letaknya yang strategis dapat mempermudah para petani dalam menyalurkan dan menjual produk pertaniannya. Untuk itu, Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, sehingga program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Berpartisipasi untuk ikut serta untuk memiliki kios nanti di pasar induk. Harga bawang juga turun. Tentu acara ini merupakan acara yang sangat luar biasa, yang kedepannya bisa lebih mempromosikan lagi hasil produksi pertanian di Kabupaten Simalungun. Sebagaimana kita ketahui, Simalungun ini 70% ya mata pencarian masyarakat kita adalah sebagai petani. Tentu dengan event-event yang seperti ini yang diinisiasi oleh seluruh pengurus KTNA dan pemerintah Kabupaten Simalungun ini bisa mendekatkan pelayanan kita dalam hal memperkenalkan ya produksi hasil pertanian kita bukan hanya di tingkat lokal di Simalungun, tetapi kita sebenarnya sudah menembus sampai ke Pulau Jawa ya, sepanjang kota-kota sepanjang Pulau Sumatera, bahwa produksi hasil pertanian dari Simalungun ya sudah berjalan selama ini. Khususnya juga ke Kepulauan Riau juga sudah kita melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan demikian juga pemerintah Kota Batam. Bagaimana kita nanti memberikan kepastian kepada para petani kita ya, untuk mereka bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang normal ya. Tentu bagaimana kita menyikapi ini, tentu kita harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. Pasar Tani KTNA Kabupaten Simalungun 2024 resmi saya buka. Pembukaan pasar tani dan bazar pangan tersebut dirangkai dengan pengukuhan pengurus KTNA Kecamatan Sekabupaten Simalungun. Selanjutnya, Bupati dan Ketua TPPKK Ratnawati Radiapo Hasiolan Sinaga bersama rombongan meninjau stand bazar pangan yang diisi dengan produk-produk pertanian dan UMKM dari 32 kecamatan. Dalam kegiatan ini, Bupati menyempatkan diri untuk langsung melakukan interaksi dengan petani yang menjaga stand pertanian masing-masing, memberikan masukan tentang produk UMKM yang masih memiliki kekurangan dalam pemasaran, terutama dalam hal kemasan atau packaging. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Pematang Siantar periode 2024-2029, Polma Oliver H. Siombing, resmi dilantik. Ia dilantik bersama dengan 29 anggota DPRD lainnya di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Senin 2 September 2024 kemarin. Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Pematang Siantar periode 2024-2029 resmi dilantik. Pengambilan sumpah dan janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Dari ke-30 anggota DPRD yang dilantik, salah satunya adalah Polma Oliver H. Siombing, yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan 3, meliputi Kecamatan Siantar Barat, Siantar Timur, dan Kecamatan Siantar Selatan. Usai dilantik, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan syukuran yang berlangsung di kediamannya di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun,
Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar. Sejak digelar siang hingga malam hari, ribuan kerabat, keluarga maupun pendukung terus saja berdatangan guna menyampaikan ucapan selamat dan bentuk sukacita atas dilantiknya Pol Ma Siombing menjadi wakil rakyat. Selain acara makan bersama, kegiatan ini semakin meriah dengan penampilan sejumlah artis lokal Pematang Siantar yang memberikan hiburan kepada tamu undangan yang hadir. Acara juga diwarnai dengan prosesi adat Batak oleh kerabat keluarga, dengan pemberian makanan khas ikan mas arsik dan lainnya, serta pemberian ulos kain tenun khas Batak Toba kepada keluarga besar Pol Ma Siombing sebagai bentuk sukacita dan syukur kepada Tuhan. Pol Ma Siombing menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada keluarga, para pendukung, dan seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar yang telah memberikan dan mempercayakan dukungan kepadanya hingga dapat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Terima kasih kepada pendukung saya, khususnya daerah tertiga Pematang Siantar. Walaupun DPRD ini saya sebetulnya berharap, tapi syukur puji Tuhan saya masih bisa mewakili di antara 30 orang anggota DPR terpilih di bangku Parlemen DPR Kota Pematang Siantar. Semoga kedepannya semakin sukses dan saya bisa mewakili aspirasi dari tiap daerah dapil saya. Terima kasih buat pendukung saya, tegur saya kalau saya salah, dan semoga aspirasi dari daerah dapil 3 ini bisa saya tampung dan saya bawa ke bangku Parlemen DPR Kota Pematang Siantar. Terima kasih. Sementara itu, Sekretaris Partai Demokrat Kota Pematang Siantar Sakti Siombing yang juga adik kandung Pol Ma Siombing menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pol Ma Siombing menjadi anggota DPRD. Sebagai mewakili pihak keluarga, saya sangat bangga atas apa yang cita-cita kami selama ini bisa terkabul dengan kompetisi yang sangat berat. Jadi harapan saya agar kedepannya semakin sukses ke depannya. Oke. Selain dihadiri ribuan warga dan kerabat keluarga, acara syukuran kali ini juga dihadiri Kapolres Simalungun, AKBP Coki Sentosa Meliala, bersama sejumlah pejabat utama Polres Simalungun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Simalungun, pengurus ormas, tokoh adat, tokoh agama, dan tamu undangan lainnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Mulih melakukan persiapan dalam rangka menyambut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih periode 2024-2029 yang akan melakukan pendaftaran ke KPU Prabu Mulih. Ratusan aparat yang tergabung dari TNI, Polri, serta Forkopimda bahu-membahu menjaga kelancaran dan ketertiban selama proses pendaftaran paslon ke KPU. Di hari pertama, aparat gabungan melakukan pengamanan saat ribuan massa yang tergabung dalam kaderisasi Partai Gerindra mengawal pasangan Arlan Franky Nasril mendaftarkan diri ke KPU Prabu Mulih sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Dengan dikawal ketat petugas kepolisian, pasangan Arlan Franky langsung disambut Ketua KPU Prabu Mulih, Marta Dinata, dan Ketua Bawaslu Avansira Oktarisma, beserta staf jajaran di kantor KPU Kota Prabu Mulih yang berada di Jalan Ahmad Yani, Prabu Mulih Timur. Pasangan Arlan Franky maju di pemilihan Kepala Daerah Prabu Mulih 2024 dengan diusung oleh Partai Gerindra, PAN, PBB, dan Hanura. Setelah dilakukan verifikasi untuk persyaratan paslon, Arlan Franky dinyatakan lengkap dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Di hari kedua pendaftaran pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum, bakal pasangan calon Ngesti Rahayu Ningsih Mat Amin juga mendaftar untuk mengikuti kontestasi Pilkada Prabu Mulih. Kedatangan paslon Ngesti Ridho Mat Amin yang merupakan anak dari mantan wali kota Prabu Mulih 2 periode, Ridho Yahya, masa jabatan 2013-2018 dan 2018-2023 disambut langsung oleh Ketua KPU dan Bawaslu Prabu Mulih. Dari hasil penilaian KPU dan Bawaslu Prabu Mulih, berkas dari paslon Ngesti Ridho Mat Amin dinyatakan lengkap dan akan dilanjutkan dengan tes kesehatan. Sementara itu di hari ketiga, 29 Agustus 2024, pasangan calon Andrian Syah Fikri, Syamdakir Amrullah juga meramaikan bursa pemilihan Kepala Daerah Kota Prabu Mulih. Setelah dilakukan verifikasi, berkas pasangan calon Andrian Syah Fikri, Syamdakir Amrullah juga dinyatakan lengkap dan akan melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Proses pendaftaran tersebut sudah berlangsung selama 3 hari, yakni mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Selama masa pendaftaran, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih periode 2024-2029 tersebut dipastikan hanya terdapat 3 pasangan calon yang mendaftar. Ketiga kandidat tersebut yakni Arlan dan Franky atau Laki, Ngesti Ridho dan Mat Amin bergema, dan Fikri dan Syamdikar berfikir. Hasil rekap kami KPU
dari hari pertama sampai dengan hari kedua dan ketiga, sampai dengan hari ketiga pukul 14.50 kami telah menerima 3 bakal pasangan calon. Berdasarkan PKPU dan petunjuk Juknis, kami dapat menutup daripada pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli, dikarenakan jumlah total suara sah yang masih tersisa tidak dapat memenuhi lagi syarat minimal untuk mengusung bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli. Sisa suara berjumlah sekitar 4.000, sedangkan syarat minimal untuk mengusung bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli berjumlah 11.797 11797. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kami KPU Kota Prabu Muli secara resmi menutup penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dan wakil wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli tahun 2024. Setelah ini kami akan melakukan penelitian atau verifikasi dari kesesuaian berkas yang didaftarkan ke KPU. Sementara itu, menurut Ketua Bawaslu Kota Prabu Muli, Afan Sira, pihaknya telah melakukan pengawasan secara langsung dalam proses pembukaan pendaftaran tersebut dengan menurunkan tim yang ditugaskan ke KPU dan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kota Prabu Muli dengan didampingi oleh 2 orang anggota Bawaslu Prabu Muli. Apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi menyatakan bahwa pendaftaran untuk calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli untuk periode 2024-2029 dinyatakan telah ditutup dengan alasan yang telah kita dengar bersama tadi, bahwa apabila ada yang juga mencalonkan dari partai yang belum menyatakan dukungan dan atau rekomendasi, maka tidak akan juga memenuhi syarat, sehingga hal tersebutlah membuat KPU menutup pendaftaran. Dan kami dari Bawaslu telah menerima informasi ini yang disampaikan oleh Ketua KPU, dan juga kami telah mencatat dari Bawaslu bahwa penutupan di sebelum jam 12 malam alasan KPU adalah hal tersebut tadi, dan kami sedang. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah Ingri, Erlingka, TV One mengabarkan.